Ya, kita langsung sapa penelpon kita berikutnya ada Mbak Caca dari Depok. Selamat siang, Mbak Caca. Siang. Ya, Mbak Caca mau nanya atau memberikan tanggapan nih? Saya mau nanya nih. Nah, gimana Mbak Caca? Iya, jadi kan sesuai dengan topiknya ya, kalau bagaimana caranya kita mendidik anak tanpa kekerasan. Cuman yang mungkin membingungkan, walaupun saya memang mendidik anak itu tanpa kekerasan sama sekali, tapi dengan kasih sayang. Tapi ada satu momen untuk mendisiplinkan anak, itu kadang-kadang kita ter-challenge gitu, kadang-kadang emosi kita keluar. Misalnya, anaknya nggak mau mandi, misalnya anaknya nggak mau minum obat. Kadang-kadang, karena untuk demi kebaikan dia, kita melakukan tindakan-tindakan yang sedikit keras gitu. Nah itu termasuk kekerasan juga atau gimana? Dan caranya gimana ya supaya kita itu tidak keras sama anak, tapi dia mau nurut sama kita, Nah, gitu. ini Gimana ya? kekerasannya bentuknya seperti apa nih? Misalnya cekokin anak obat, atau misalnya anak nggak mau mandi terus kita paksa ke kamar mandi, karena mungkin udah nggak bisa lagi loh dia untuk nurut sama kita. Nah biasanya anak-anak kecil itu untuk dua hal kayak gitu yang biasanya agak sedikit bandel. Terkadang kita keras, tapi sebenarnya itu mungkin kekerasan terhadap anak juga, meskipun memang niatnya baik. Ya. Nah ini Ibu Caca ini yang termasuk yang sangat ini ya, dengan full of love dan selalu baik dan santun gitu ya. Tapi ada dua hal nih, anaknya kalau lagi mau mandi sama minum obat. Mungkin itu berlaku umum setiap ibu-ibu juga. Kalau udah mulai jam 5 gitu. Dan obat itu kan terkadang nggak ada selalu manis ya, yang pahit gitu. Gimana tuh cara yang ngakalinnya? Tapi yang ngomong kalau obat itu nggak selalu pahit ya. Kalau untuk anak biasanya ada pemanisnya. Gitu. Cuman ini kalau saya memandang untuk keluarga yang utuh, manfaatkan keberadaan ayah, bunda, bapak, ibu, papa, mama itu as a teamwork. Jadi jangan salah bahwa semua tanggung jawab pendisiplinan ada pada satu pihak. Kalau satu pihak sudah benar-benar nggak bisa, misalnya saya udah mau emosi nih, oke sekarang you talk to your daddy. Jadi ada waktu-waktu di mana anak itu juga bosen kok dengerin omongan mamanya gitu ya. Tetapi yang pasti pemahaman, diskusi, anak itu nggak mungkin terus sekali dikasih tahu ini obat, ini penting ini. Kasih tahu dulu akibatnya. Kalau kamu tidak minum obat ini adalah seperti ini. Misalnya anak saya sukanya jam dari atas sofa ke bawah. Sini ada gambar bagus nih. Gambar bagusnya adalah apa? Misalnya patah tulang atau apa. That's the worst kan. Jadi dia akan membayangkan, oh my god, kalau aku jam lagi berarti nanti akan mendapatkan kasih gambar ini. patah tulang gitu Mbak? Enggak patah tulang. Enggak yang vulgar ya. Kita berikan misalnya anak pakai pakai menyangga. Jadi nggak harus yang vulgar, tetapi paling tidak dia memahami bahwa oh aku akan ke arah situ ya. Jadi ada resiko yang disampaikan dengan anak diskusi, tapi tidak harus dari orang tua, dari mama, dikasih ke papa. Atau kalau misalnya nggak bisa, gantian teamwork. Kemudian yang kedua, pada saat benar-benar dia sudah tidak mau, oke, this is your choice, ini pilihan kamu, ini akibatnya. Ya, kalau sampai jam 5 sore adik nggak bisa memilih atau pilihannya tetap ini, dari resikonya adalah besok akan tetap sakit, besok akan tidak bisa bermain. Dibiarkan aja gitu, maksudnya nggak mau mandi gitu, nggak mau, kita biarin aja sampai jam 9 tergantung, malam gitu. Tergantung umurnya ya. Kalau misalnya baby, toddler misalnya ya, umur 3 tahun ya kasihan juga ya. Mau nangis-nangis ya akhirnya dilap seperti apa. Tapi kalau sudah mulai 6 tahun, udah school age gitu ya, udah mau masuk sekolah, berarti dia sudah harus paham bahwa disiplin ini memang harus dilakukan secara konsisten dan memang harus dia paham bahwa ini harus wajib. Misalnya mandi sudah jam 5 ditanyakan, Mas mau mandi jam berapa? Ini sudah jam 5. Dia diberi pilihan tetapi tidak diberi alternatif lain untuk menjawab bahwa tidak mandi. Nggak mandi. Gitu. Jadi pilihannya adalah cuma satu sebenarnya, mandi saat itu. Ini sudah jam 5, mau mandi jam berapa? Karena sesudah jam 5 maka ini akan akibat bla bla bla. Oh dia bilang 5.15, oke 5.15 baru kita ingatin lagi waktunya untuk mandi. Jadi mungkin intinya we treat them like adults aja kali ya, dianggap sebagai satu individu yang juga bisa mengerti dan satu level pemikirannya sama kita gitu ya. Baik, terima kasih Mbak Berta sudah berbagi informasi bersama kami. Dan pemirsa, kami tutup Lunch Talk di sini. Ya, namun demikian kita akan jeda dulu. Kami akan segera kembali dengan berbagai informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Lunch Talk.